Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Shoki Aprianto. NPM saya 24772025. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ikan kerapu centang yang sudah saya buat. Yang pertama ada pengertian kerapu centang. Kerapu cantang. Kerapu cantang adalah ikan hasil persilangan antara kerapu macan sebagai induk betina dan kerapu kertang sebagai induk jantan. Nama cantang merupakan gabungan dari kata macan dan kertang yang mencerminkan asal-usul induknya. Ikan ini merupakan hasil rekayasa budidaya yang bertujuan untuk menghasilkan varietes unggul dengan karakteristik pertumbuhan cepat, daya tahan tinggi terhadap penyakit, serta memiliki kualitas daging yang baik. Selanjutnya ada klasifikasi ilmiah. Secara ilmiah, kerapu cantang termasuk dalam kelompok ikan bertulang sejati. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut. 1. Filum Chordata. 2. Kelas Actinopterygii. Terus yang ketiga ada Ordo Perciformes. Yang keempat ada famili Serranidae. Yang kelima genus Epinephelus. Yang keenam ada spesies hibrida. Selanjutnya ada morfologi dan ciri fisik. Kerapu cantang memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan sedikit pipi ke samping. Warna tubuhnya umumnya coklat, keabu-abuan dengan pola totol atau bercak yang menyerupai kerapu macan. Kepala ikan ini relatif besar dengan mulut lebar yang menunjukkan sifatnya sebagai ikan predator. Selain itu, kerapu cantang memiliki sirip punggung yang panjang dan kuat, serta sisik yang halus. Secara keseluruhan, bentuk tubuhnya merupakan kombinasi antara kedua induknya dengan pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar. Hal ini menjadikannya lebih unggul untuk dibudidayakan dibandingkan jenis kerapu lainnya. Habitat dan lingkungan hidup. Kerapu cantang hidup di perairan laut tropis yang memiliki kondisi lingkungan relatif stabil. Di alam, ikan ini biasanya ditemukan di sekitar terumbu karang yang menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan. Dalam kegiatan budidaya, kondisi lingkungan harus dibuat menyerupai habitat alaminya agar pertumbuhan ikan optimal. Parameter kualitas air sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan ini. Suhu air yang ideal berkisar antara 28 hingga 36 derajat Celcius dengan salinitas 28 sampai dengan 34 ppt dan pH antara 7,5 sampai 8,5. Selain itu, kadar oksigen terlalu harus lebih dari 5 mg per liter agar ikan dapat bernapas dengan baik. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan stres dan meningkatkan risiko penyakit. Yang kelima, ada sifat dan perilaku. Kerapu cantang merupakan ikan yang bersifat karnivora, yaitu memakan organisme lain seperti ikan kecil, udang, dan hewan laut lainnya. Ikan ini juga memiliki sifat kanibalisme, terutama ketika terjadi perbedaan ukuran yang mencolok antara individu dalam satu wadah. Perilaku lainnya adalah cenderung aktif pada malam hari atau nokturnal dan lebih sering berada di dasar perairan atau dekat struktur seperti karang. Oleh karena itu, dalam budidaya diperlukan manajemen yang baik seperti pemberian pakan yang cukup dan proses grading secara rutin untuk mengurangi risiko kanibalisme. Keunggulan kerapu cantang. Kerapu cantang memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya sangat potensial untuk dibudidayakan. Salah satu keunggulannya adalah pertumbuhannya cepat sehingga waktu pemeliharaan menjadi lebih singkat. Selain itu, ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit dibandingkan jenis kerapu lainnya. Keunggulan lainnya adalah efisiensi dalam penggunaan pakan sehingga biaya produksi dapat ditekan. Tingkat kelangsungan hidupnya juga relatif tinggi, serta memiliki nilai jual yang mahal di pasar internasional. Dengan berbagai kelebihan tersebut, kerapu cantang menjadi pilihan utama bagi pembudidaya ikan laut. Pakan dan nutrisi. Dalam budidaya, pakan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan produksi.
Kerapu cantang membutuhkan pakan dengan kandungan protein tinggi karena sifatnya sebagai ikan karnivora. Pakan yang biasanya diberikan antara lain adalah ikan rucah, udang kecil, cumi-cumi, serta pelet buatan dengan kandungan protein sekitar 46% hingga 50%. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2-3 kali sehari dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Pakan yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan daya tubuh ikan. Sebaliknya, pakan yang buruk dapat menyebabkan pertumbuhan melambat dan memicu penyakit. Selanjutnya ada penyakit dan pencegahan. Seperti ikan budidaya lainnya, kerapu cantang juga rentan terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun parasit. Penyakit yang sering menyerang antara lain infeksi bakteri Vibrio, serangan parasit, serta penyakit akibat kualitas air yang buruk. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan menjaga kualitas air tetap stabil, memberikan pakan yang berkualitas, serta menjaga kebersihan wadah budidaya. Selain itu, pemantauan kesehatan ikan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Nilai ekonomi. Kerapu cantang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena permintaan pasar yang besar, terutama untuk ekspor. Ikan ini biasanya dijual dalam kondisi hidup dengan harga yang cukup mahal. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu komoditas unggulan dalam sektor perikanan budidaya laut di Indonesia. Selain itu, usaha ini juga berkontribusi dan meningkatkan perekonomian masyarakat besar. Kesimpulannya, kerapu cantang merupakan hasil inovasi melalui teknik hibridisasi yang menghasilkan ikan dengan berbagai keunggulan seperti pertumbuhan cepat, daya tahan tinggi, dan nilai ekonomi yang tinggi. Ikan ini sangat cocok untuk dikembangkan dalam usaha budidaya, terutama di wilayah pesisir Indonesia. Dengan manajemen budidaya yang baik, kerapu cantang dapat menjadi komoditas andalan yang mampu meningkatkan produksi perikanan serta kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.